Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan nasihat-nasihat para ulama tentang bagaimana caranya kita bisa terhindar dari gangguan jin, sehingga sebelum kita terganggu oleh mereka, sebelum mereka menzalimi kita, kita harus menjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena ulama mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ikhwan fillah rahimallahu ta'ala, maka berangkat dari surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dalam ayat ini setan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus sebagai genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Setan berkata, "Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim." Maka karena engkau telah menghukumi aku sesat, laqudanna lahum siratakal mustaqim, maka pasti aku akan terus menghalang-halang mereka, yaitu Nabi Adam dan keturunannya, siratakal mustaqim, yaitu jalan yang lurus menuju ridhamu. Inilah bentuk permusuhan setan kepada Nabi Adam dan keturunannya, sehingga tidak ada batas permusuhan setan kepada kita. Dengan cara apapun mereka terus untuk menyesatkan manusia. Bahkan lanjutan ayat ini adalah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Dan aku akan mendatangi mereka, yaitu anak Adam dan keturunannya, min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan juga dari arah belakang, wa an aymanihim wal sama'ilihim, dari arah kanan dan arah kiri juga, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan menemukan kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Jadi jelas target setan, kita akan terus disesatkan dan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Kita akan terus digoda dan diganggu oleh setan supaya kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, para ulama di sini menjelaskan bagaimana tips-tips, nasihat-nasihat supaya kita bisa terhindar dari gangguan jin, itu gangguan setan dari golongan bangsa jin. Kurang lebih para ulama memberikan nasihat 12, tetapi mungkin saya tidak akan semuanya menjelaskan dalam video ini, dan insya Allah akan ada terusan dari video ini karena terlalu panjang durasinya. Yang pertama adalah al-muhafazah ala azkarin nabawiyati khasatan bisabahi wal masa.
Yang pertama adalah yang harus dilakukan kita untuk bisa terhindar dari gangguan jin, yaitu membiasakan diri untuk terus berzikir dengan zikir nabawiyah, yaitu zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama adalah fis sabahi wal masa, di waktu subuh dan di waktu sore. Banyak zikir-zikir yang diajarkan Nabi, seperti doa perlindungan, a'udzu bikalimatil tammah min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatil tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammah min ghadabi wa iqabi wa min sirri ibadi wa min hamazati sayatin wa yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayyidul wala bismihi huwa samiul alim. Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayyidun fil ardi wala fis samai huwa samiul alim, pagi dan sore, maka tidak akan pernah terkena mara bahaya. Ikhwan fillah, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulama yang pertama menganjurkan kita untuk bermuhafazah, merutinkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terutama pagi dan sore? Pada ayat tadi yang saya baca, di sana tidak disebutkan, setan tidak menyebutkan dia akan mendatangi dari arah atas dan arah bawah. Artinya apa? Hanya dengan berlindung kepada Allah kita akan mendapatkan perlindungan itu. Dan hanya kita menundukkan diri kita ke bawah, merendahkan diri kita kepada Allah, dengan itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna. Ketika diturunkan, tidak hanya mengatur hal-hal yang besar, bahkan mengatur yang sepele-sepele pun Islam atur. Bukan untuk apa? Tapi untuk kemanfaatan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, yang pertama adalah jagalah diri kita dengan terus merutinkan berzikir kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan ayat-ayat pelindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan juga ayat kursi. Yang kedua adalah para ulama memberikan satu lagi tips, yaitu nasihat, iza fafazta min makanin alin fasabillah. Ketika engkau melompat dari tempat tinggi, maka jangan lupa fasamillahi, menyebutlah nama Allah, alias mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita tidak tahu, karena kita, fitrah kita sebagai manusia yang sehat, kita tidak bisa melihat mereka bangsa jin. Maka kita tidak tahu ketika melompat mungkin mereka sedang ada di bawah, akhirnya tertimpa dengan kita. Sementara kita tidak berdoa menyebut nama Allah, mereka akan membalas dendam kepada kita. Tetapi kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah mereka tidak akan bisa untuk membalas dendam atau membalas perbuatan kita. Karena kita manusia tidak tahu mereka, maka tidak patut kita untuk dihukum oleh mereka. Maka biasakan ketika kita melompat dari ketinggian, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah iza alqaita ma'an sakhinan alal ardi fasamilah. Ketika kita membuang air. Yang ketiga adalah hati-hati ketika membuang air yang dipanaskan ataupun air panas setelah masak, ataupun bekas apapun yang panas airnya, kita buang ke tanah ataupun ke lubang, fasamillah, sebutlah nama Allah. Jadi cara untuk menghindari kita diganggu dari sakit jin karena dia tersiram adalah kita membiasakan setiap kita menyiramkan air panas ke tanah ataupun ke lubang, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak tahu seperti tadi di mana mereka berada. Mungkin mereka sengaja pas kita menyiram, mereka ada di bawah kita demi untuk mencari alasan-alasan untuk bisa menzalimi kita. Tetapi kalau kita selalu menyebut nama Allah, maka mereka tidak akan pernah berdaya untuk bisa menyakiti kita. Yang keempat adalah
Iza dakhalta hujratan muslimatan fasamillah. Maka ketika engkau masuk ke tempat yang gelap-gelap, fasamillah, maka bacalah asma Allah. Masuk rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni, bahkan sudah kotor banget, kita masuk, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, dan juga jangan lupa doa perlindungan, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Dan itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Masuk ke gua yang sangat gelap, sangat ada keperluan kita untuk masuk ke gua, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan-keburukan makhluknya. Masuk ke kebun-kebun yang gelap, ke daerah-daerah yang gelap, jangan lupa sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah nama Allah bismillahirrahmanirrahim, ataupun dengan doa perlindungan, a'udzu bikalimati tammati min kulli syaitanir hamma wa min kulli ainin lamah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari empat tersebut jelas kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap perilaku kita yang memang itu adalah kebaikan, maka hendaklah kita dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bahkan dalam hadisnya yang sahih dan terkenal, bahwa kata Rasulullah SAW, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik-baik, yang memiliki kebaikan, la tubda bihi bismillah, yang mana perbuatan baik itu tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia tidak ada keberkahan. Jadi ketika perbuatan baik tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak akan ada keberkahan. Kenapa? Karena perbuatan yang baik, baiknya dimulai dengan yang baik juga, dan itu menambah keberkahan dan juga mengundang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimallahu taala. Sebagai yang akhir, yaitu di antara tips atau nasihat-nasihat untuk bisa terjauh dan terhindar dari gangguan jin adalah al-muhafazatu ala ruqiyatil auladis shighari bil mu'awwizataini war ruqa syar'iyyah. Membiasakan untuk meruqyah anak-anak kita dengan ruqyah syar'iyyah, yaitu anak-anak kecil kita dengan ayat muawwidatain, yaitu dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan juga al-muawwidatainnya qul a'udzu birabbil falaq, yaitu al-falaq dan anas. Karena anak kecil belum bisa membaca, maka kita sebagai orang tua biasakanlah ketika anak-anak kita itu mau tidur, bacakan oleh kita sebagai orang tuanya, ditiupkan ke tangan boleh, terus ditiupkan ke tubuhnya juga boleh, diusapin seluruh badannya, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu tip nasihat untuk bisa terjaga anak-anak kita dan kita juga dari gangguan jin. Begitu termasuk juga gangguan sihir dan lainnya. Dan yang terakhir adalah al-muhafazatu ala azkarin naumi, khususan ayat al-kursi. Biasakanlah untuk berzikir ketika kita mau tidur, yaitu dengan zikir-zikir perlindungan. Dimulai dengan kita berwudu, terus kita sapukan dulu tempat tidurnya, digebuk, disapuin, terserah, itu teknis, sambil baca ayat kursi dan memohon perlindungan kepada Allah. Terus tidur, ketika tidur baca dulu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi terutama, dan minta perlindungan kepada Allah. Boleh ditiup ke tangan, diulung ke tubuh juga boleh, ke seluruh tubuh, ke leher, ke muka, semua boleh. Nah, dengan niat yaitu membentengi diri dari gangguan setan yang terkutuk. Dan insya Allah setiap kita menghentikan itu, maka ketika kita ada serangan-serangan seperti sihir dan lainnya, insya Allah akan Allah jaga. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang baca kursi ketika mau tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi. Insya Allah. Dari keseluruhan ciri-ciri ini, dari keseluruhan tips-tips ini, semoga saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menonton video ini bisa melakukan dan merutinkannya, dan ini semoga bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, saudara kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, umumnya kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.